Ini kondisi rumah dokter Wayan yang sekarang ya. Lagi dibenahin, lagi dibersih-bersih sama warga setempat, sama krunya Bang Breu juga. Nama Dokter Wayan mulai viral karena ia yang seorang dokter tinggal di rumah yang penuh dengan sampah. Dan ternyata masih memiliki pasien setia yang mau berobat padanya. Diketahui Dokter Wayan ini memang hidup sebatang kara di rumah terbengkalai tersebut guys. Bahkan sudah hampir 10 tahunan. Nah sekarang ini Dokter Wayan sudah tidak ada di rumah yang viral itu. Ia sudah dibawa menemui keluarganya di Bekasi pada Rabu 3 Mei lalu. Kemudian ia diterbangkan ke kampung halamannya di Baik. Pemkab Karawang pun juga sudah menerjunkan BPBD dan petugas kesehatan untuk membersihkan rumah Dokter Wayan nih guys. Mengungkap fakta yang sedang diungkap oleh kanal YouTube Bang Breu TV tentang fenomena yang terjadi baru-baru ini tentang tempat praktek dokter Wayan yang sedang ramai dibicarakan tentunya. Ya, kenapa? Karena tempat prakteknya yang sangat tidak cukup penerangan, sampah di mana-mana, bertumpukan hingga debu di mana-mana tidak dibersihkan, dan orang sekitar pun, warga sekitar pun masih ada juga yang masih berobat dengan dokter Wayan. Mungkin hal tersebut atau fenomena tersebut yang dapat menjelaskan secara rinci adalah dokter Wayan, kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan salam satu jarum. Semoga dokter Wayan selalu diberi kesehatan. Kita akan ketemu di video berikutnya. Lagi viral nih dokter Wayan. Aku bukan cuman bingung aja itu awalnya seperti apa. Katanya ada yang memviralkan di TikTok, terus ada yang nge-tag para YouTuber, akhirnya ada yang mau mengadakan pembersihan. Nah masalahnya di situ orang keluar masuk di situ itu ada izin nggak ya? Setidaknya kan dari dokternya itu sendiri, terus dari pihak keluarga. Minimal kan harus ada yang mendampingi. Nah barang-barang di situ walaupun sudah berantakan, sudah lama kan pasti namanya pemilik rumah itu nggak mau juga diacak-acak, dibuang begitu saja. Apa itu sengaja memang untuk dibersihkan. Nah kalau soal membersihkan ya alhamdulillah ya ada yang bantu. Kita nggak tahu juga kondisi dokter Wayan itu seperti apa. Nah, minimal kan ada keluarga yang mendampingi. Takutnya setelah bersih terus ada yang muncul yang mengklaim status rumah, yang mempertanyakan soal hak waris dan lain-lain. Nah ini seperti apa ya, kok bisa sebebas itu? Apa sengaja dibersihkan dulu terus keluarga pada muncul gitu ya? Kurang tahu. Semoga niat baik para YouTuber ini mendapat pahala, tapi jangan sampai ada masalah lagi, karena sepertinya kok orang bebas ya, liar. Bahkan dari aparat juga sudah ada yang mau membersihkan, berarti resmi. Cuman ya kok pihak keluarga gak ada yang muncul ya. Kalau teman-temannya sudah ada yang mewakili, cuman keluarga inti, keluarga besarnya itu pada kemana? Masa iya sih tidak pada nongol semua? Sekarang yang viral itu bukan lagi politik. Setiap saya melihat sosmed, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, terutama TikTok, yang ada selalu adalah dokter Wayan yang katanya tinggal di rumah mewah tapi penuh dengan sampah. Tapi yang anehnya, setiap orang yang membuat video tentang dokter Wayan ini nggak ada orangnya. Dokternya yang mana, siapa, gimana ininya, selalu aja rumahnya yang disorotin, yang penuh sampah. Bukan cuman itu doang rumah yang penuh sampah, bray. Banyak rumah-rumah tua yang gak dipakai-pakai. Cuman sekarang tahulah media sosial sekarang lah. Apa yang ini langsung. Udah banyak sekali YouTuber atau TikToker yang datang ke sana. Cuman orang tapi itu mungkin tahu lah ya. Sekarang kan zamannya media sosial kan, dikit-dikit ini dan itu viral apa-apa itu kan. Ya namanya semua masyarakat sekarang yang berada di Indonesia ini ya, jangankan di Indonesia ini, semua di seluruh dunia ini sekarang udah menjadi pers. Karena setiap apapun yang terjadi dia bisa mempublikasikan sama orang berita apapun, baik itu beritanya kadang nggak ada
aktualnya bodoh amat, yang penting videoin dulu, viralin dulu gitu kan. Nah cuman yang saya heran, dokter ini gak pernah kelihatan orangnya. Tadi saya udah cari-cari pencari yang katanya dokter Wayan, gak ada satupun. Kira tadi yang baju merah yang di video-video sama yang ada di pistik ini, kira dokter Wayan, ternyata bukan. Ada pasien datang ke sana, bukan dia yang mau ini, ternyata ininya ya semacam asisten gitulah ya. Nah, tolong yang punya data aktual, saya mau pengen lihat bagaimana sih muka dokter Wayan ini. Kok sampai seperti itu gitu? Dia rumahnya udah mewah, penuh dengan sampah, tapi orang masih ada yang praktek ke sana, kan nggak masuk akal lah. Kenapa nggak dibuatnya ada asisten rumah tangga untuk membersihkan itu gitu? Gak tahu lah kita ya. Tolong Bray, bikin informasi yang valid ya. Bila perlu ada muka dokternya itu. Oke? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudari di sana yang sudah membantu rumahnya Dr. Wayan untuk membersihkan rumahnya Dr. Wayan. Nah, saya mengikuti kisahnya Dr. Wayan ini dari awal dan saya ingin tahu dan penasaran gitu kenapa rumahnya Dr. Wayan itu dipenuhi dengan sampah dan tidak terurus. Sedangkan saya lihat kemarin di VT-nya itu Pak Wayan itu orangnya astungkara masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya heran gitu kenapa kok seorang dokter bisa menaruh sampah di rumahnya. Terima kasih ya, semoga saya dapat jawab. Sumpah gue kaget banget dengan viralnya rumah dokter Wayan ini. Gila, gue gak nyangka keadaannya kayak gini. Dia itu dokter yang ada di desa gue, di kampung gue. Mereka itu pindah dulu saat gue masih kecil ya SMP lah gitu, lupa gue juga. Dia membangun dulu tuh rumah gede banget, kayak paling mewah gitu ya, menter. Tapi kok nggak jadi gitu, nggak selesai. Ternyata emang begitu modelannya mungkin ya, orang Bali. Tapi sumpah mereka itu pasangan suami istri, yang satu dokter, yang satu bidan. Baik banget cara melayani orang-orang yang datang itu gitu ya. Yaitu dermawan, jiwa menolongnya tinggi. Jadi berobat aja, yang penting sehat sembuh gitu. Sehari 2 hari belum, misalnya kalau masih belum sehat datang lagi, duit itu nomor sekian, nggak pernah narip loh, seikhlasnya. Gila, baik banget. Zaman gue sekolah dulu, gue juga sering sakit, ya ampun, gue tuh penyakitan dulu tuh ya, gue sering berobat. Dia tuh ramah banget, baik gitu. Bahkan gue lulus SMA aja ditawarin untuk kan gue mungkin dipikirnya ekonominya oke gitu ya, disuruh untuk ngambil kedokteran, ntar dia bimbing, terus dia ntar membantu segalanya prosesnya, biar di kampung gue tuh ada orang yang sukses yang bisa jadi penerus dia gitu, dokter muda gitu yang bisa membantu gitu di desa terpencil. Luar biasa, dia tuh baik banget gitu ya. Tapi untuk perkara rumah tangganya yang nggak dikarunia anak sehingga bercerai, terus dia bucin mungkin dengan orang yang baru, terus ditinggalkan, tuh bikin dia depresi dan bikin dia males untuk menata hidupnya deh. Gue pikirnya gitu deh. Masa kan seorang dokter sampai nggak merawat tubuh, badan dan keadaan di sekitarnya ya. Depresi itu emang membuat kehidupan itu jadi nggak ada tujuan. Dan dia juga kebanyakan nolong aja gitu pasiennya ya, jadi nggak ditarif ya, gimana mau berincome gitu ya untuk tujuan hidup kedepannya, dan nggak punya tujuan lagi juga pasangan, ya nggak.